Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. Kebanyakan orang sudah berada di bidang yang memang dibutuhkan. Jadi poin pertama biasanya sudah terpenuhi. Namun 2 poin berikutnya yang menentukan siapa yang maju dan siapa yang diam di tempat. Apakah kamu terus berkembang dalam bidangmu? Apakah kamu menonjol dari yang lain? Apakah kamu sedang menjadi seseorang yang langka dan sulit tergantikan? Semakin sulit seseorang untuk menggantikanmu, semakin tinggi pula nilai yang kamu bawa, dan semakin besar kompensasi yang kamu terima. Itulah salah satu kenyataan paling pahit yang harus aku terima. Selama bertahun-tahun, aku bekerja keras, sangat keras, tapi dengan cara yang salah. Aku mencoba menjadi lebih cepat, lebih patuh, lebih hadir, tapi aku tidak pernah mencoba untuk menjadi lebih baik. Dan kalau kamu tidak bertumbuh, kamu akan jadi biasa, dan yang biasa mudah diganti. Namun saat kamu memilih untuk menguasai bidangmu, memberikan lebih dari yang diharapkan, dan berinvestasi pada dirimu setiap hari, kamu jadi berharga. Aku ingat ada seorang pemuda yang datang dan berkata bahwa dia tidak mengerti kenapa dia dibayar begitu rendah. Dia seorang desainer yang cukup bagus, tapi tidak istimewa. Aku bertanya padanya, apakah kamu belajar setiap hari mengikuti tren, meningkatkan komunikasi, menawarkan sesuatu yang hanya kamu yang punya? Dia terdiam, dan disitulah dia sadar, tidak cukup hanya bisa melakukan sesuatu, kamu harus melakukannya dengan keunggulan dan ciri khasmu. Banyak orang ingin dibayar tinggi, tapi takut untuk menghargai dirinya sendiri. Aku pun pernah seperti itu. Aku ingat suatu kali seorang wanita menghampiriku setelah seminar dan dengan air mata berkata, "Hari ini kamu telah menyelamatkan hidup saya." Dia memberiku amplop berisi uang dalam jumlah simbolis, sekitar 1 juta rupiah, tapi penuh makna. Saat itu, aku sadar bahwa nilai yang kita berikan jauh melampaui uang. Tapi uang, jika dipahami dengan benar, adalah hasil alami dari dampak yang kita berikan. Dan ini bukan sekedar teori indah, ini juga didukung oleh penelitian ilmiah. Penelitian dari University Michigan menunjukkan bahwa profesional yang terus berinvestasi pada pengembangan diri cenderung memiliki pendapatan di atas rata-rata dan kepuasan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, semakin kamu tumbuh, semakin realitasmu ikut tumbuh. Jadi, jika kamu merasa tidak dihargai atau dibayar kurang dari yang layak, tanyakan pada dirimu, apakah aku berkembang setiap hari? Apakah aku melakukan hal yang diperlukan agar menjadi seseorang yang langka? Karena tidak cukup hanya menginginkan lebih, kamu harus menjadi lebih. Dan ketika kamu melakukannya, alam semesta membalasnya. Alam semesta selalu memberikan kompensasi. Aku masih ingat saat pertama kali tahu bahwa ada orang yang bisa menghasilkan uang saat mereka tidur. Awalnya aku tidak percaya. Aku berasal dari latar belakang di mana setiap rupiah harus didapat dengan kerja keras, keringat, dan tenaga. Gagasan bahwa seseorang bisa tidur dan bangun lebih kaya terasa tidak masuk akal. Namun ketika saya mulai menyelidiki lebih dalam, saya menyadari bahwa ada perbedaan besar antara memiliki pekerjaan dan memiliki banyak sumber penghasilan. Dan perbedaan itu mengubah segalanya. Kebanyakan orang mengira itu berarti memiliki beberapa pekerjaan, bekerja 2 kali lipat, berganti-ganti shift.
padahal itu hanya membuat tubuh semakin lelah tanpa menambah kebebasan atau kekayaan. Apa yang saya temukan, dan saya ingin Anda benar-benar memahaminya, adalah bahwa banyak sumber penghasilan berarti ada banyak saluran tempat uang masuk, bahkan saat Anda tidak hadir secara fisik. Itu bisa berupa sistem, produk, investasi, atau aset digital yang tetap menghasilkan uang saat Anda sedang beristirahat, tidur, atau melakukan hal lain. Hari ini, lebih dari sebelumnya, hal itu sangat memungkinkan. Teknologi memungkinkan siapa saja, dari mana saja, untuk menjual, mengajar, mencipta, dan terhubung dengan seluruh dunia. Anda bisa menghasilkan uang dari pengetahuan, menciptakan produk digital, berinvestasi, menyewakan aset, atau menjadi mitra afiliasi. Kesempatan ada di mana-mana. Ya, dan yang terbaik adalah Anda tidak perlu memulai dari sesuatu yang besar. Anda hanya perlu memulai. Begitulah cara saya memulainya. Saya mencoba, gagal, lalu berhasil, sampai akhirnya saya menerapkan apa yang sekarang saya sebut strategi M3. M1 adalah menukar waktu dengan uang, seperti yang dilakukan kebanyakan orang. M2 adalah menginvestasi uang untuk mendapatkan lebih banyak, yang hanya sedikit orang mampu lakukan dengan baik. Tapi M3 adalah menciptakan aliran pendapatan yang berjalan sendiri. Saya mengenal seorang wanita muda yang memulai hampir tanpa apa-apa, menjual produk sebagai afiliasi. Dalam waktu singkat, ia menciptakan kursus sendiri, lalu menawarkan layanan konsultasi. 2 tahun kemudian, ia memiliki 5 sumber penghasilan. Dia menghasilkan uang saat bepergian, tidur, atau sekedar menjalani hidup karena dia memahami bahwa nilai sejati bukan dari waktu yang dihabiskan, melainkan dari dampak yang dihasilkan. Penelitian dari University Cambridge menunjukkan bahwa orang yang memiliki berbagai sumber pendapatan mengalami tingkat stres yang lebih rendah, lebih banyak kebebasan, dan rasa tujuan hidup yang lebih kuat. Karena ini bukan hanya soal uang, ini tentang menjalani hidup yang lebih baik, dengan keamanan dan kemandirian yang lebih tinggi. Dan jika Anda telah sampai di sini, saya tantang Anda, selama 7 hari ke depan, tuliskan semua ide yang Anda punya untuk menghasilkan penghasilan tambahan. Jangan dianalisis, cukup tulis semuanya. Setelah itu, pilih satu ide dan ambil langkah pertama. Anda tidak harus berhasil pada percobaan pertama. Anda hanya perlu bertindak, karena tindakan membuka pintu yang tidak pernah bisa dibuka oleh pikiran saja. Dan ketika Anda menengok ke belakang nanti, Anda akan menyadari bahwa semuanya dimulai dari satu keputusan sederhana untuk tidak lagi bergantung pada satu jalan saja. Karena benar-benar mungkin menghasilkan dalam 1 bulan apa yang dulu Anda peroleh dalam 1 tahun. Transformasi besar pertama yang harus Anda lakukan tidak terjadi di rekening bank Anda, tapi di pola pikir Anda. Bahkan jika sekarang Anda khawatir soal utang, tagihan yang menumpuk, atau gaji yang hampir tidak cukup, percayalah, mengubah angka itu mudah. Tapi mengubah cara berpikir Anda adalah tantangan yang sebenarnya. Gambaran diriku sendiri tidak sejalan dengan hasil yang mulai aku capai. Dan itulah yang terjadi pada kebanyakan orang. Mereka berusaha mengubah hidup dari luar, tapi di dalam mereka tetap terjebak dalam pola lama. Mereka terus merasa kecil, tidak aman, tidak layak, dan mengulang kata-kata seperti, "Itu bukan untukku. Aku tidak pernah baik mengelola uang. Aku selalu sial. Tidak pernah ada yang sisa." Merespons tepat pada getaran yang kamu pancarkan. Dia tidak merespons apa yang kamu katakan kamu inginkan. Dia merespons apa yang benar-benar kamu yakini. Itulah kenapa banyak pemenang lotre kembali bangkrut dalam beberapa tahun. Mereka menerima uangnya, tapi tidak mengubah identitas mereka. Gambaran diri di dalam belum diangkat. Uangnya datang, tapi pikirannya masih bergetar dalam kekurangan. Dan apa yang terjadi? Realitas luar akhirnya dibentuk oleh realitas dalam. Selalu begitu. Sekarang, perhatikan baik-baik. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik siapa yang sebenarnya. Kalimat ini mungkin terdengar keras, tapi mengandung salah satu kebenaran paling kuat dalam hidup.
Jika kamu ingin lebih banyak uang, kamu harus menjadi seseorang yang bergetar pada frekuensi kekayaan, seseorang yang merasa nyaman dengan kelimpahan, yang merasa layak menerima, yang memiliki pikiran yang selaras dengan kemakmuran, dan itu membutuhkan pemrograman ulang. Tapi bagaimana? Bagaimana aku mengubah pola pikir jika seluruh hidupku penuh dengan kekurangan? Itu dimulai dengan memahami bahwa semua yang ada di dalam dirimu ditanamkan melalui pengulangan. Tidak ada yang lahir dengan keyakinan bahwa uang itu kotor, sulit, atau langka. Itu semua dipelajari, diulang di rumah, di sekolah, di televisi, di religi. Kamu mendengar kalimat seperti, uang tidak membawa kebahagiaan. Orang kaya itu serakah. Untuk mendapat banyak uang harus menderita. Ide-ide itu menjadi keyakinan, dan keyakinan menjadi kenyataan. Jadi, kalau kamu diprogram lewat pengulangan, kamu hanya bisa diprogram ulang lewat jalur yang sama, pengulangan. Lewat kata-kata baru, gambar baru, pengalaman emosional baru. Kamu perlu membanjiri pikiranmu dengan pikiran kelimpahan. Kamu harus memvisualisasikan setiap hari kehidupan yang ingin kamu jalani. Kamu harus melihat dirimu di sana, sudah menjalani dan mencapainya. Dan kamu harus melakukannya dengan intensitas, dengan kejujuran, dengan emosi. Ilmu pengetahuan telah membuktikan hal ini. Penelitian tentang neuroplastisitas menunjukkan bahwa otak dapat membentuk koneksi baru kapan saja dalam hidup. Dan koneksi itu menjadi lebih kuat semakin sering kamu mengulang pola. Itu berarti saat kamu memvisualisasikan kemakmuranmu, merasakan rasa syukur di awal, mengulangi afirmasi yang kuat, kamu secara harfiah sedang membentuk otak baru. Kamu sedang menciptakan identitas baru, getaran baru. Dan getaran baru inilah yang akan menempatkanmu di jalur aliran yang benar. Napoleon Hill mengatakan bahwa ada arus yang tidak terlihat. Di satu sisi, ia membawa orang ke atas, menuju kekayaan, pertumbuhan, dan pencapaian. Di sisi lain, ia menarik ke bawah, ke arah ketakutan, keterbatasan, dan kekurangan. Dan satu-satunya hal yang menentukan di sisi mana kamu berada adalah keadaan pikiranmu, emosimu, keyakinanmu, kebiasaan berpikirmu. Jika kamu hidup dengan kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, coba tebak, kamu ada di sisi mana dari arus itu? Tapi jika kamu memelihara rasa syukur, keyakinan, dan antusiasme, kamu sedang mendayung menuju kelimpahan. Aku ingin berbagi sebuah cerita yang mungkin membuatmu melihat segalanya dari sudut yang berbeda. Suatu kali, di awal perjalananku, aku diundang untuk berbicara di sebuah perusahaan. Itu adalah kesempatan luar biasa, tapi aku hampir menolaknya. Kenapa? Karena perusahaan itu sangat bergengsi. Orang-orang di sana menghasilkan jauh lebih banyak dariku. Beberapa dari mereka lebih dari 1.500.000.000 rupiah per tahun. Ya, saya sempat berpikir, siapa saya ini sampai merasa bisa mengajarkan sesuatu pada orang-orang ini? Tapi ada suara di dalam diri saya yang berkata, tetap saja pergi. Jadi, saya pergi. Dengan gugup, tapi saya tetap melangkah. Saat saya berbicara, salah satu eksekutif berdiri menatap mata saya dan berkata, kamu baru saja menggambarkan persis apa yang saya rasakan selama bertahun-tahun yang tidak pernah saya bisa ungkapkan. Di momen itu, saya menyadari bahwa berapa banyak uang yang dimiliki seseorang tidaklah penting. Saya sedang memancarkan kebenaran, dan kebenaran memiliki daya untuk menghubungkan manusia. Saat itulah saya memahami bahwa ketika kamu mengubah pikiranmu, kamu akan mengubah seluruh realitasmu. Sekarang saya ingin bertanya sesuatu yang sederhana tapi sangat dalam. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu pantas menghasilkan uang dalam jumlah besar? Bahwa kamu layak hidup baik, berpergian, makan apapun yang kamu mau, tinggal dimanapun kamu suka,
membantu orang yang kamu cintai, hidup dengan ringan. Jika jawabanmu bukan ya yang mutlak, maka kamu masih memancarkan frekuensi kekurangan. Dan ini bukan untuk menyalahkanmu, ini untuk menyadarkanmu. Karena mengubah frekuensi itu sepenuhnya tergantung padamu. Kamu tidak butuh izin dari siapapun. Tidak ada yang harus mengatakan bahwa kamu bisa. Kamu hanya perlu menentukan, putuskan, bahwa mulai saat ini, kamu akan berhenti menceritakan kisah tentang kekurangan, berhenti mengidentifikasi diri dengan kegagalan masa lalu, berhenti bersembunyi di balik alasan-alasan. Kamu bukan kurban dari kehidupan ini. Kamu adalah pencipta realitasmu sendiri. Dan ketika kamu sungguh-sungguh memahami itu, dalam-dalam tidak ada yang akan sama lagi. Kamu akan melihat dunia dengan sudut pandang yang baru. Di tempat yang dulu hanya tampak masalah, kamu akan mulai melihat peluang. Akan muncul daya tarik baru dalam dirimu. Orang-orang baru akan tertarik padamu. Dan uang, ia akan mulai datang dengan cara-cara yang tak terduga. Karena uang itu selalu ada. Hanya saja kamu belum berada di frekuensi yang tepat. Jika kamu benar-benar ingin mengubah penghasilanmu, mulailah dari akarnya, dari pikiranmu. Kehidupan baru yang kamu inginkan sudah ada, tapi hanya bisa diakses oleh versi baru dari dirimu. Dan versi itu sedang dalam proses lahir. Uang yang kamu cari bukan berada di luar dirimu, tapi ada di dalam dirimu. Dalam cara kamu berpikir, merasa, dan bertindak. Ini bukan soal kerja keras yang berlebihan atau keberuntungan. Ini soal mengubah pola pikir dan getaranmu. Dan dari situ, realitasmu akan berubah. Sekarang, setelah kamu memahaminya, jangan berhenti di sini. Video berikutnya akan membawamu lebih dalam. Aku akan menunggumu di sana. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.